Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau PTS. Boleh juga untuk berlatih soal UAS ya, ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. Mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 2, kelas 6 SD semester 1, kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang, benda, perbuatan, keadaan, dan lain sebagainya, disebut A. Kata seru, B. Kata tanya, C. Kata depan, D. Kata penghubung. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut kata tanya. Kemudian soal yang kedua, kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh sebuah jawaban disebut A. Kalimat tanya, B. Kalimat efektif, C. Kalimat langsung, D. Kalimat tidak langsung. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, kalimat tanya. Jadi kalimat yang mengandung sebuah pertanyaan tentu kalimat tanya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Berikut ini yang tidak termasuk kata tanya adalah A. Kapan, B. Di mana, C. Bagaimana, D. Seandainya. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya, seandainya tidaklah termasuk dalam kata tanya. Kemudian soal yang keempat, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa adalah A. Di mana, B. Bagaimana, C. Mengapa, D. Kapan. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, kapan. Jadi kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Kemudian soal yang kelima, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu benda adalah A. Siapa, B. Apa, C. Di mana, D. Mengapa. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, apa. Jadi kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan suatu benda ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang keenam. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa adalah A. Bagaimana, B. Siapa, C. Di mana, D. Berapa. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, di mana. Jadi di mana adalah kata tanya yang harus kita gunakan ketika kita menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kemudian soal yang ketujuh, suatu cara yang digunakan untuk memudahkan kita menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan disebut A. Ide gagasan, B. Peta pikiran, C. Peta konsep, D. Gagasan penjelas. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, peta pikiran. Jadi peta pikiran adalah suatu cara untuk memudahkan kita menemukan informasi-informasi yang ada dalam suatu bacaan. Tentu informasi itu didapatkan dengan cara membuat daftar pertanyaan ya. Kemudian soal yang kedelapan, kata tanya bagaimana berisi pertanyaan mengenai A. Tempat atau lokasi terjadinya sebuah peristiwa, B. Pelaku atau orang lain dari sebuah peristiwa terjadi, C. Cara atau proses berlangsungnya sesuatu, D. Alasan atau motivasi terjadinya sebuah peristiwa. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, cara atau proses berlangsungnya sesuatu. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Kata tanya yang tepat
untuk menanyakan kalimat di atas adalah A. Kapan pengibaran bendera merah putih? B. Mengapa bendera merah putih dikibarkan? C. Di mana pengibaran bendera merah putih? D. Siapa salah satu pengibar bendera merah putih? Tentu jawaban yang benar adalah D ya. Siapa salah satu pengibar bendera merah putih merupakan pertanyaan yang tepat untuk menanyakan kalimat yang ada di atas. Kita lanjut ke soal yang ke-10. Kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan banyak, jumlah atau satuan adalah A. Berapa? B. Di mana? C. Mengapa? D. Kapan? Tentu jawaban yang benar adalah A ya, berapa. Jadi kata berapa adalah kata tanya yang harus kita gunakan ketika kita menanyakan suatu jumlah atau banyak dari suatu satuan dari benda. Kita lanjut ke soal yang ke-11. 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kalimat tanya yang tepat untuk menanyakan kalimat di atas adalah A. Mengapa diperingati Hari Pahlawan? B. Kapan diperingatinya Hari Pahlawan? C. Siapa nama pahlawan 10 November? D. Di mana diperingati Hari Pahlawan? Tentu jawaban yang benar adalah B ya. Kapan diperingatinya Hari Pahlawan? Jadi jawaban yang tepat itu B ya. Kita lanjut ke soal yang ke-12. Berikut ini contoh pertanyaan yang menanyakan tentang orang adalah A. Siapa yang menandatangani teks proklamasi? B. Apakah teks proklamasi dirumuskan oleh generasi muda saja? C. Bagaimana Indonesia dapat memperoleh kemerdekaan? D. Di mana tempat perumusan teks proklamasi? Tentu jawaban yang benar dalam hal menanyakan tentang orang adalah A ya. Siapa yang menandatangani teks proklamasi? Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-13. Kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau subjek, predikat, objek, dan kata keterangan disebut A. Kalimat efektif, B. Kalimat pasif, C. Kalimat aktif, D. Kalimat langsung. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut kalimat efektif. Kemudian soal yang ke-14. Di bawah ini ciri-ciri kalimat efektif kecuali A. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. B. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. C. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. D. Mengandung kata yang rumpang. Tentu jawaban yang benar adalah D ya. Menggunakan kata-kata yang rumpang bukanlah ciri-ciri dari kalimat efektif. Kemudian soal yang ke-15. Kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia dan sumber utama yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebut A. Kalimat, B. Kata baku, C. Kata tidak baku, D. Kalimat efektif. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut kata baku. Kita lanjut ke soal yang ke-16. Di bawah ini kalimat yang menggunakan kata baku yang benar adalah A. Bu Mira membeli obat di apotik tadi sore. B. Pak Tono sedang menasehati Udin. B. Bu Siti mengajar sesuai jadwal hari ini. D. Sang petani sedang beristirahat di gubuk itu. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, yaitu Bu Siti mengajar sesuai jadwal hari ini. Nah, jadwal itu adalah penulisan kata baku. Nah, penulisan kata tidak baku jadwal itu jadwal ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah C ya. Jadi kalimat C adalah kalimat
yang menggunakan kata baku yang benar. Kita lanjut ke soal yang ke-17. Di bawah ini contoh kata baku adalah A. Nasihat, B. Apotek, C. Jadwal, D. Cuman. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, apotek. Jadi apotek adalah contoh kata baku. Nasihat adalah bukan kata baku. Kata baku dari nasihat adalah nasihat. Kalau jadwal adalah jadwal. Kalau cuman adalah cuma ya. Kita lanjut ke soal yang ke-18. Perhatikan unsur-unsur berikut. 1 subjek, 2 panjang kalimat, 3 predikat, 4 tanda baca. Kalimat efektif harus mengandung unsur-unsur penting sebuah kalimat seperti A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4 dan 2. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, yaitu 1 dan 3. 1 subjek, kemudian yang ketiga predikat. Jadi kedua ini adalah unsur utama atau unsur yang paling penting dalam sebuah kalimat. Kita lanjut ke soal yang ke-19. Di bawah ini adalah contoh kalimat efektif adalah A. Ibu memasak ayam goreng. B. Dalam lomba itu ada 2 orang pemenangnya. C. Tadi siang terdengar suara bergemuruh. D. Seharusnya kamu berada di sana. Tentu jawaban yang benar adalah A ya. Ibu memasak ayam goreng. Ibu di sana sebagai subjek, memasak di sana sebagai predikat, ayam goreng di sana sebagai objek. Nah, seperti soal-soal yang sebelumnya, kalimat efektif itu harus memiliki unsur minimal ada subjek dan juga ada predikat ya. Yang B, C dan D itu merupakan kalimat tidak efektif karena tidak terdapat subjek dan predikatnya di sana. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-20. Kegiatan berikut yang tidak menggunakan bahasa baku adalah A. Seminar, B. Workshop, C. Percakapan sehari-hari, D. Wacana teknis. Tentu jawaban yang benar adalah C ya. Dalam kegiatan percakapan sehari-hari kita tidak diharuskan menggunakan bahasa baku ya. Oke teman-teman, demikian latihan soal Bahasa Indonesia tema 2 kelas 6 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe channel ini ya, supaya kakak semakin semangat membuat latihan soal-soalnya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di lain video.